Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, 2 pekan pasca banjir bandang yang menerjang wilayah Tapanuli Tengah, nyatanya masih ada desa yang terisolasi dan sulit mendapat bantuan. Bersama TNI, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia berjalan menembus jalur terisolasi demi bisa mengirimkan bantuan untuk warga. Sepanjang jalan beginilah kondisi yang kami lewati. Perjalanan yang panjang dan tak mudah menuju ke Desa Mardame, Tapanuli Tengah, desa yang masih terisolasi dan minim bantuan. Dan saya akan ikut untuk menembus ke jalur selanjutnya, karena tidak hanya di Nauli ini saja, saudara, saya akan bergerak menuju ke Madame, kemudian ke titik lainnya, untuk kemudian menuju titik akhirnya ke Sibolga melalui jalur darat dan dibuka melalui jalur darat. Ikuti perjalanan saya. Perjalanan kami mulai dari Kelurahan Nauri yang sudah bisa diakses sebelumnya. Bersama pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan, saya dan juru kamera Andika Ahadiat berjalan kaki menuju ke Desa Mardame. Kurang lebih sudah 2 km kami berjalan dari Kelurahan Nauli, sekarang sudah masuk ke Desa Mardame. Sepanjang jalan beginilah kondisi yang kami lewati, saudara. Sekalinya ada jalan setapak ataupun begini, jalan benar-benar tertutup oleh material longsor. Bahkan tadi butuh perjuangan sekali. Bahkan kalau keadaannya hujan seperti ini sangat licin, masyarakat bergerak ke sana kemari tentunya sangat membahayakan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan salah satu warga Desa Mardame yang harus berjalan ke desa lain demi mendapatkan bantuan. Bantuan makanan udah didapat belum, Bu? Apa Ibu mesti jalan dulu kemana? Harus jalan ke Persikaman, dari Mardame. Dari karena kalau di Rampa kan sudah berapa kali heli di situ berhenti. Tapi kok di kami mungkin karena lapangannya nggak ada, jadi nggak ada yang pernah di sini. Di sini paling susah. Butuh waktu hampir 1 hari agar kami bisa tiba di Desa Mardame. Kami pun harus bermalam di desa ini. 8 Desember 2025, saudara, saya melaporkan dari salah satu desa yang masih terisolir di Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Mardame. Pagi saya di Desa Mardame diawali dengan cerita yang mengharukan. Mendengar cerita warga yang belum mendapat bantuan sejak bencana terjadi. Rumah tidak bisa ditempati, Bu, karena bencana yang menimpa daerah kami. Dan kami berharap secepat mungkin bisa pulih kembali. Dan kami berterima kasih kepada yang turut serta membantu daerah kami ini. Mudah-mudahan kami bisa kembali ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari pihak yang berkaitan untuk pada kami. Kami mengharapkan sangat mengharapkan. Pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan pun langsung membuat landasan darurat agar helikopter bisa mendarat dan menyalurkan bantuan. Di desa ini namanya Desa Mardame, berdasarkan keterangan dari kepala desa maupun warga, di sini belum pernah diturunkan bantuan melalui heli. Karena memang di sini termasuk susah untuk mencari area yang standar untuk pendaratan heli. Setelah menunggu, akhirnya helikopter yang membawa bantuan pun tiba. Kebahagiaan warga Desa Mardame di Tapanuli Tengah tak terbendung. Tak sedikit warga yang menitikkan air mata karena akhirnya bantuan datang ke desa mereka. Gimana, Pak? 14 hari baru mendarat dari 14 hari. Iya, terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak. Baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya. Senang ya, Pak? Senang kami masyarakat. Ya. Iya. Terima kasih. Semoga terbantu ya. Terbantu.
jalur udara semoga jalur darat cepat diakses. Kebahagiaan warga desa Mardame tentu jadi kebahagiaan tersendiri bagi saya, juru kamera Andika Hadiat dan pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan. Perjuangan kami menembus jalur terisolasi berbuah bahagia bagi warga desa yang akhirnya mendapat bantuan. Nanda Aprilia, Andika Hadiat, Kompas TV, Tapanuli Tengah. Sementara itu, saudara, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, geliat ekonomi masyarakat mulai bergerak. Hal ini terlihat dari pasar tradisional yang mulai buka. Kita pantau situasi di sana bersama jurnalis Kompas TV, Reza Pratama. Reza, selamat pagi. Seperti apa situasi transaksi jual beli di pasar tradisional tempat Anda berada saat ini yang bisa Anda laporkan kepada kita? Ya baik, Mario dan juga saudara, kalau untuk pasar tradisional memang di wilayah Jorong Koto Alam ini pasar hanya buka 1 minggu sekali, yakni hari Minggu. Namun informasi yang kami dapatkan dari warga setempat begitu ya, hari Minggu kemarin di pasar tradisional Koto Alam ini sudah beberapa warga yang melakukan transaksi jual beli begitu ya, untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Namun selain pasar tradisional Koto Alam, di sekitar atau di samping pasar Koto Alam ini juga ada sejumlah warung begitu yang saat itu tutup kini sudah mulai buka kembali. Nah, di sebelah kiri saya kalau Anda lihat ini adalah salah satu keperluan untuk membeli kebutuhan masyarakat begitu ya. Ada banyak macamnya yang dijual di sini, ada pulsa, kemudian ada tabung gas 3 kilo, kemudian bahan pokok lainnya, karena memang tadi pun kami sempat sedikit berbincang bahwa yang diperlukan di sini yang paling banyak dibeli adalah tabung gas 3 kilo dan juga pulsa ya. Nah, saya akan mengajak Anda langsung bersama dengan salah satu pemilik warung. Tadi sudah ada Ibu Riza. Tadi saya sudah sempat berkenalan sebelumnya. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ibu, ini kalau boleh diceritakan sudah buka warung sejak kapan Bu? Oh, sejak beberapa hari inilah Pak. Beberapa hari ini udah buka kami, kan bisa juga nanti bantu-bantu warga dekat sini yang mau beli gas, mau beli keperluan sehari-hari, mau beli pulsa, ngambil duit. Nah Bu, kalau misalnya warga sekitar Jorong Koto Alam ini yang paling banyak dicari atau yang paling banyak diberi kebutuhan apa sih Bu? Ya datang ngambil duit, gas juga, rokok juga, kebutuhan harian bisa juga. Ya. Kemudian kalau yang Ibu jual di sini selain tadi yang Ibu sebutkan ini apa aja sih Bu keperluan yang Ibu jual mungkin kepada warga? Yang kemarin itu pas bencana itu senter yang kan mati lampu di sini. Jadi beberapa hari kemudian listriknya udah nyala. Jadi habis, stok lama udah habis. Jadi dibeli lagi ke Bukit Tinggi. Jadi jalannya mutar karena putus total, jalan kemana-mana susah dilalui kendaraan. Oke Bu, kalau misalnya kan ini yang Ibu jual apakah sudah belanja lagi atau stok yang Ibu dapat ini dari mana? Atau memang yang Ibu jual ini stok lama Bu? Kalau sekarang ini udah mulai belanja lagi, tapi yang kemarin tuh stok lama ada, alhamdulillah mencukupi untuk warga sekitar sini. Ibu kabarnya kan di sebelah ada pasar Koto Alam Bu ya. Minggu kemarin kabarnya sudah buka ya Bu? Udah buka tapi nggak ada pada datang, soalnya itu kan pasar rakyat, nggak bisa, jalannya putus, nggak bisa, akses jalannya belum bisa dilalui, kendaraan belum sepenuhnya pulih itu Pak. Tapi memang sudah banyak yang berjualan Bu ya pada minggu kemarin? Alhamdulillah ada, tapi nggak seperti sebelumnya. Palingan 10 pedagang atau 15 pedagang paling banyak lah Pak. Ibu, kalau Ibu tinggal di sekitaran mana Bu sini? Apakah pada saat bencana rumah Ibu juga terdampak mungkin Bu? Kalau kami alhamdulillah rumah nggak terdampak, kami alhamdulillah sekeluarga selamat. Tapi cuman yang sawah, ladang nggak bisa lagi, udah hanyut ke bawah air. Semuanya, handam tumpak berapa banyak. Kami itulah Pak, penungguan kami itu nggak ada lagi yang kami tunggu. Untuk uang untuk sekolah kami itulah, untuk sekolah anak kami itulah kami tunggu setiap panennya gitu.
Berarti salah satunya penghasilan yang Ibu dapatkan selain dari berjualan ini adalah sawah yang saat ini memang sudah hanyut, Bu, ya? Iya Pak, betul Pak. Terakhir mungkin Bu, mungkin ya ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, mungkin harapan Ibu dan juga harapan warga-warga lainnya di sekitar Jorong Kota Alam ini seperti apa sih, Bu? Ya, bagi Bapak Presiden bantu kami sawah ini, kami banyak, udah semuanya hanyut, udah nggak ada lagi yang kami tunggu setiap panennya gitu Pak. Mohon Pak solusinya Pak Presiden, bantu kami Pak, warga sekitar semuanya Pak. Baik Ibu Riza, terima kasih. Mudah-mudahan setelah Ibu buka warung, geliat ekonomi warga ini kembali berjalan seperti normal, Bu, ya. Terima kasih Ibu Riza waktunya bersama Kompas TV. Itu tadi Mario dan juga saudara bahwa memang beberapa hari warung sudah buka begitu ya. Yang paling banyak dicari oleh warga saat ini adalah tabung gas 3 kilo. Tadi kami juga berbincang untuk mendapatkan stok tabung gas 3 kilo ini saja, Ibu tadi membelinya cukup jauh dan harganya cukup mahal. Namun karena warga di sini membutuhkan untuk keperluan memasak, Ibu ini rela untuk pergi memberi tabung gas yang jaraknya memang kalau dari tempat saya melaporkan ini kurang lebih 1 kilometer begitu. Nah, selain tabung gas yang paling dibutuhkan juga oleh warga sini adalah pulsa, karena saat ini jaringan telekomunikasi sudah mulai bisa digunakan kembali. Namun beberapa hari yang lalu jaringan telekomunikasi ini tidak bisa diakses oleh warga. Namun saat ini sudah mulai kembali normal. Kembali ke Anda, Mario. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh terus melakukan pembersihan material lumpur pasca banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat. Pembersihan ini untuk memperlancar distribusi bantuan dan memperlancar arus lalu lintas. Sejumlah alat berat terus membersihkan material lumpur yang terbawa banjir dari ruas jalan protokol di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain ruas jalan nasional, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh akan membantu sejumlah ruas jalan lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang. Terbatasnya stok BBM cukup menghambat proses pembersihan. Kondisi ini diperparah dengan lalu lintas yang cukup padat. Kementerian PU melalui BJPN Aceh mengerahkan 4 ekskavator, 2 wheel loader, dan 2 motor grader. Ditargetkan pembersihan akan selesai 5 hari ke depan. Ada beberapa dari perusahaan karya seperti Waskita Karya, Adikarya, Ninja Karya, dan juga dari lokal yang ikut membantu dalam proses pembersihan ini. Kami masih berusaha untuk melakukan pembersihan kota, namun ada beberapa kendala memang yang belum kami laksanakan secara maksimal. Salah satunya ada beberapa kendala terkait stok BBM yang terbatas dan juga lalu lintas yang cukup macet, Pak. Jadi sehingga kami proses pembuangannya pun terganggu. Selain membersihkan jalan dari material yang terbawa lumpur, petugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh juga melakukan pembersihan material longsor di sejumlah titik. Budi Satria, Dedi Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.